Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Khairunisa Masfuroh dengan NIM 082111733049. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya sebagai kuis mata kuliah Medan Elektronika. Di sini ada beberapa topik yang saya jelaskan nanti, yaitu analisis vektor, medan listrik, divergensi dan curl medan elektrostatik, potensial listrik, syarat batas elektrostatistika, usaha, dan energi. Yang pertama ada vektor. Ini vektor di sini dibagi menjadi aljabar vektor dan analisis vektor. Yang pertama ada aljabar vektor. Vektor sendiri adalah suatu besaran yang menunjukkan nilai dan arah sekaligus. Nah, simbol atau lambang vektor ini dilambangkan dengan A bar atau seperti A dengan titik panah atas. Lalu penulisan besaran vektor itu sendiri yaitu mutlak A bar. Kemudian penulisan vektor dengan vektor satuan, yakni vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, yang berarti I adalah sebagai vektor satuan arah sumbu X, lalu J sebagai vektor satuan arah sumbu Y, dan K yakni vektor satuan arah sumbu Z. Pada aljabar vektor ini ada beberapa operasi matematis pada vektor yang menggunakan vektor satuan. Ini ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi perkalian scalar. Yang pertama, operasi penjumlahan itu caranya yakni dengan menjumlahkan vektor A dan vektor B, lalu menjadi vektor A dan B dari sumbu X dengan arah I ditambah vektor A ditambah vektor B dari sumbu Y dengan arah J ditambah vektor A ditambah vektor B dengan arah Z dengan arah K pada sumbu Z. Lalu begitu juga dengan operasi pengurangan, maka vektor A dan B dikurang. Dan begitu juga dengan operasi perkalian. Nah, selanjutnya operasi perkalian skalar ini berbeda dengan yang sebelumnya, yakni operasi perkalian skalar ini menggunakan determinan untuk mengalikannya. Kemudian analisis vektor. Analisis vektor ini dibagi menjadi 4, yaitu divergensi, gradient, curl, dan Laplacian. Divergensi. Yang pertama, divergensi ini menunjukkan kekuatan menyebar berpencar suatu sumber medan. Nah, jika kekuatan menyebarnya tidak ada atau nilai divergensinya 0, maka disebut divergenceless. Nah, divergensi dalam Cartesian ini dapat ditampilkan dengan bentuk divergensi vektor V sama dengan dou V pada sumbu X dibagi dengan dou X ditambah dou V pada sumbu Y dibagi dengan dou Y ditambah dou V pada sumbu Z dibagi dengan dou Z. Lalu bentuk teorema dalam divergensi ini dapat ditampilkan dengan integral divergensi vektor V dou tau sama dengan integral dengan vektor V dA. Selanjutnya, gradien. Gradien suatu fungsi T dalam koordinat Cartesian itu berbentuk seperti
seperti gradien T sama dengan arah I do T dibagi dengan do X ditambah arah J do T per do Y ditambah arah K do T per do Z. Kemudian gradien T ini menunjukkan suatu kuantitas vektor yang mana menunjukkan arah kenaikan maksimum bagi suatu fungsi T. Kemudian gradien berkaitan dengan turunan arah, maka turunan arah Pi sepanjang turunan Pi per S sama dengan vektor satuan arah tertentu dari U. Turunan dari Pi per S ini menunjukkan jarak sepanjang vektor satuan arah tertentu dan U ini menunjukkan vektor satuan arah tertentu. Kemudian teorema gradien dapat berbentuk seperti ini. Diintegralkan, yang mana integral dari Pi dl sama dengan Pi satuan B dikurangi Pi satuan A. Curl suatu vektor dalam koordinat kartesian berbentuk seperti ini. Jika terdapat tiga sumbu dan tiga sumbu, maka arah I dengan do Vx per do Y dikurangi dengan do Vy per do Z ditambah arah J di dalamnya do Vx per do Z dikurangi do Vz dikurangi do Vz per do Z ditambah arah K dalamnya do Vy per do X dikurangi do Vx per do Y. Maka bentuknya curl ini akan dijumlahkan dengan masing-masing arah. Kemudian teorema curl berbentuk seperti ini. Sama seperti sebelumnya, yaitu diintegralkan dengan integral permukaan suatu luasan dan kemudian diintegralkan garis kurva sepanjang C. Kemudian Laplacian, bentuk dalam koordinatnya kartesian seperti ini, yaitu do kuadrat Vx per do X kuadrat ditambah do kuadrat Vy per do Y kuadrat ditambah do kuadrat Vz per do Z kuadrat, di mana mengalami turunan sebanyak 2 kali. Kemudian persamaan terkait Laplacian yakni seperti ini. Maka seperti pada PPT tersebut, persamaan Laplace dapat berbentuk operator Laplacian Pi sama dengan 0. Kemudian pada persamaan gelombang berbentuk operator Laplacian Pi sama dengan 1 per C kuadrat dikali dengan do kuadrat Pi per do T kuadrat. Kemudian bentuk pada persamaan difusi yakni operator Laplacian Pi sama dengan 1 per C kuadrat dikali dengan do Pi per do T per do T. Kemudian kita beralih dengan topik kedua yakni medan listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron
ion atau proton dalam ruangan yang berada di sekitarnya. Medan listrik ini dibagi menjadi dua, yakni muatan diskrit dan muatan kontinu. Medan listrik ini mempunyai beberapa karakter, yaitu garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kemudian garis medan listrik ini selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan dan tidak ada satu garis medan yang bersentuhan apalagi berpotongan. Kemudian karakter medan listrik ini densitas garis medan listrik tinggi di daerah melengkung. Ini menunjukkan kerapatan muatan tinggi di daerah melengkung tersebut. Kemudian yang terakhir, ini permukaan ekuipotensial selalu tegak lurus terhadap garis-garis medan. Pada muatan diskrit ini, medan listrik satu muatan Q berbentuk seperti ini ya. Ini di mana panah arah keluar secara radial dari muatan Q digunakan untuk menyatakan garis-garis medan. Kemudian, medan listrik untuk suatu distribusi muatan diskrit berbentuk vektor E atau medan listrik R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan sigma, jumlah sigma I, di mana jumlah I ini pada muatan I atau QI per eta I kuadrat dikali dengan arah eta I. Lalu ada muatan kontinu. Muatan kontinu ini digambarkan dengan medan listrik di titik P seperti gambar yang tertera pada layar. Kemudian medan listrik untuk suatu distribusi muatan kontinu ini berbentuk ini medan listrik suatu distribusi muatan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali integral dari seluruh benda, yakni eta per eta kuadrat kali rho dari suatu distribusi muatan D turunan dari theta. Kemudian beralih pada topik selanjutnya, yakni divergensi dan curl medan elektrostatik. Divergensi menunjukkan kekuatan menyebar atau berpencar sesuatu sumber medan. Nah, untuk medan listrik ini akan ditunjukkan bahwa vektor medan listrik tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari ini diperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Ini seperti yang tertera pada layar berikut ini dengan rumus penting sebagai berikut pada yang tertera pada layar. Kemudian dari bentuk atau rumus penting dari divergensi yang sebelumnya, maka didapatkan dua rumus yang merupakan bentuk lain dari rumus divergensi pada suatu ruang. Maka dapat dirumuskan hukum Gauss yang didapat, yakni vektor medan listrik sama dengan 1/epsilon 0 dikali rho yang merupakan rapat muatan untuk suatu distribusi muatan. Kemudian beralih pada curl yang dapat dilambangkan seperti ini. Ini dinamakan atau dinyatakan dengan curl vektor V atau rho vektor V. Maka untuk medan listrik akan ditunjukkan bahwa curl vektor V sama dengan 0. Maka turunan didapat dengan melakukan integrasi sebagai berikut. Dan untuk koordinasi bola di mana dl sama dengan dr atau turunan r ditambah r dikali dengan turunan theta atau
d theta dikali